Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban dan insyaallah tak sampai 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan dakhala al-jannah." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka insyaallah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah. Apalagi ibadah maktuh, ibadah yang wajib buat kita, terutama sholat, kita tentunya selalu berdoa agar kita ini selalu diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjaga sholat. Karena sholat ini sekali lagi amat sangat penting bagi kita dan harus kita lakukan. Karena ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, maka tugas kita yang utama ialah jangan sampai kita tinggalkan sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini merupakan tugas atau kewajiban kita
ketika kita mengaku kita ini seorang muslim. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari yuk kita bersama-sama. Jikalau alhamdulillah sholat kita sudah bagus, bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas dari sholat kita. Jikalau kita merasa maaf sholat kita masih bolong-bolong, masih sering kita tinggalkan, maka mari kita bersama-sama benahi ibadah sholat kita. Karena tadi kami katakan di awal, sholat ini merupakan kunci buat kita agar semua apa yang kita lakukan ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti jikalau kita berpuasa tapi maaf kita tinggalkan sholat, maka puasa yang kita lakukan itu tidak akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hadis baginda Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak di antara kita kaum muslimin yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Apa yang didapat? Ju' wal 'atas. Siapa mereka? Itulah mereka yang puasa tapi sholatnya masih ditinggalkan. Maka oleh karena itu sekali lagi mulai dari sekarang, mari kita sama-sama benahi. Mari kita sama-sama sekali lagi tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan. Jangan sampai kita asyik dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita biasa-biasa saja dengan kelalaian yang kita lakukan. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan, kesehatan, waktu, harta yang Allah berikan kepada kita, semuanya nanti akan dapat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, agar kita nanti digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi mari kita jaga sholat kita. Ketika sholat kita sudah bagus, yang kedua juga yang harus tak kalah pentingnya kita jaga ialah bagaimana kita menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Akhlak dan tingkah laku kita ini juga penting. Jangan sampai maaf kita ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, tapi dengan tetangga masih kita putus silaturahimnya. Dengan keluarga maaf masih ada yang tak teguran, hanya gara-gara masalah sepele, gara-gara masalah anak, keluarga tidak teguran. Ini terkadang masih banyak di lingkungan kita. Masih banyak sekali di lingkungan kita yang seperti ini. Maka oleh karena itu mari di bulan Sya'ban ini, bulan yang baik ini, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita perbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Sehingga nanti tatkala Ramadan datang, kita sudah siap. Siap secara lahir dan juga siap secara batin kita. Maka insya Allah orang-orang yang seperti inilah yang insya Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan dan mempersiapkan diri agar bagaimana Ramadan kita nanti menjadi Ramadan yang berkualitas. Persiapannya apa? Tadi kami katakan di awal, sama-sama kita menjaga ibadah sholat kita dan sama-sama kita selalu menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Insya Allah kita berdoa bersama selalu kepada Allah agar kita, keluarga kita, jamaah masjid kita, masyarakat lingkungan kita berdoa bersama agar kita ini selalu dijaga dan selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu Pak, kalau kita tidak banyak berdoa, bermunajat kepada Allah, tidak dekat kepada Allah, kita takut yang namanya syaitan iblis laknatullah
selalu menggoda kita, selalu berusaha mencari celah, mencari jalan agar bagaimana kita ini rusak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rusak amaliyah kita, tidak ada nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaul syaitan iblis laknatullah. Maka oleh karena itu agar kita tidak tergoda, tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu syaitan sehingga kita lalai dalam ibadah, sehingga kita mungkin egois kita terlalu tinggi, maka syaratnya dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita sudah selalu dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka insyaallah Allah pasti akan menjaga kita. Kalaupun toh kita nanti dalam perjalanannya ada kesusahan, ada kesulitan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Kalau syaratnya tadi kami katakan di awal, kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu berdoa, bermunajat kepada Allah sekali lagi. Semoga di bulan Sya'ban ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita nanti dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan Ramadan kita tahun ini, dan kita berdoa berharap Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Sekali lagi, Ramadan yang terbaik buat kita. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini karena kita tidak tahu dengan umur kita. Kita tidak tahu dengan umur kita. Kalaupun bukan umur kita, kita tidak tahu dengan kesehatan kita. Bisa jadi mungkin umur kita dikasih panjang sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tubuh kita tidak sehat sehingga kita tidak bisa menjalankan Ramadan, tidak bisa menjalankan sholat tarawih bersama, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa belajar bersama. Maka oleh karena itu selagi Allah masih memberikan semua kenikmatan kepada kita, mari kita pergunakan itu untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan untuk kita bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya nanti insya-Allah dengan apa yang kita lakukan itu Allah ridho, maka insya-Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة.